Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Dian. Pada video kali ini kita akan membahas tentang segitiga-segitiga sebangun bagian ketiga. Segitiga-segitiga sebangun pada segitiga dengan garis sejajar. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini kita lihat ada dua buah segitiga ABC dan segitiga CDE. Ya. Yang warna merah segitiga ABC dan segitiga CDE. Ya, kedua segitiga tersebut sebangun karena sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kemudian juga terdapat sisi DE sejajar dengan sisi AB. Ya. Dari segitiga tersebut dapat kita buat perbandingan sisi yang bersesuaian. Nah, mari kita lihat bersama. Nah, karena segitiga ABC dan segitiga CDE sebangun, maka berlaku rumus ya. Sini kita mau menentukan rumus segitiga ABC dan segitiga CDE ya, atau perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Ya, yang pertama kita perhatikan di sini terdapat dua buah segitiga, yaitu segitiga besar dan segitiga kecil. Ya, juga ada sisi terpendek dan sisi terpanjang. Ya, sekarang kita lihat sisi terpendek, yaitu sisi CD. Ya, kemudian sisi yang panjang, yaitu sisi AC. Nah, sehingga perbandingan sisinya adalah CD banding CA ya, atau AC. Kemudian sama dengan ya, perbandingan sisi, ini kita lihat ya, CE banding CB atau sisi pendek banding sisi yang panjang ya, CE banding CB. Sama juga dengan perbandingan ya, sisi DE ya banding sisi AB ya. Sisi DE banding sisi AB ya. Jadi diperoleh perbandingan CD banding CA sama dengan CE banding CB sama dengan DE banding AB ya. Dari perbandingan sisi tersebut dapat juga kita tentukan rumus dalam bentuk yang lain ya. Sini kita lihat bahwa sisi CD panjangnya A, kemudian sisi CA panjangnya yaitu A tambah B, sehingga perbandingan sisinya A banding A tambah B. Sama juga dengan perbandingan ya, panjang CE itu adalah C, kemudian panjang CB itu adalah C ditambah D. Sehingga perbandingannya C banding C tambah D. Sama juga dengan perbandingan ya, sisi DE yaitu panjangnya E dan sisi AB panjangnya F, maka perbandingannya E banding F ya. Jadi dalam penyelesaian soal kalian bisa menggunakan rumus yang di atas atau boleh juga menggunakan rumus yang di bawah. Ya. Tetapi yang lebih utama kamu ingat syarat dari kesebangunan, yaitu perbandingan sisi yang bersesuaian sebanding ya. Selain dari beberapa rumus yang kita peroleh ya, pada segitiga sebangun dengan garis sejajar juga berlaku rumus ya. Panjang CD atau sisi CD ya, ini dia sisi CD banding sisi AD
ya. Kemudian sisi CE atau sama dengan, ya, perbandingan sisi CE, ya, ini dia, dengan sisi BE atau EB, ya. Jadi rumus segitiga sebangun dengan garis sejajar juga bisa kita gunakan CD banding DA itu sama dengan CE banding EB, ya. Yang kita gunakan perbandingan sisinya, ya. Kemudian boleh juga kita gunakan rumus, ya, A, karena CD panjangnya adalah A, kemudian DA itu panjangnya adalah B, maka perbandingannya A banding B. Sama dengan, ya, panjang CE itu adalah C, panjang EB adalah D, nah, maka perbandingannya C banding D, ya. Jadi, selain rumus yang di atas, pada segitiga ABC dan segitiga CDE juga berlaku rumus A banding B sama dengan C banding D. Contoh soal, pada segitiga ABC diketahui DE sejajar dengan AB. Dengan panjang AB 18 cm, panjang DE-nya 12, panjang CD-nya 8, dan panjang BE-nya 6 cm. Itulah panjang AD dan panjang CE. Ya, kita misal panjang AD dengan B, kemudian panjang CE dengan C. Ya, untuk mempermudah kita buat garis bantu. Yang pertama, kita buat garis bantu dari titik C ke titik D atau sisi yang pendek, kemudian sisi yang panjang, ya, yaitu A banding A tambah B. Kemudian kita sama dengan perbandingan, ya, CE atau sisi C banding CB, ya, C banding C tambah D sama dengan DE banding AB, ya, atau C banding F. Hingga kita peroleh perbandingan, ya, 8 banding A tambah B sama dengan C banding C tambah 6 sama dengan 12 banding 8. 12 banding 18 kita sederhanakan menjadi 2 banding 3, ya. Nanti yang kita bandingkan adalah 2 banding 3 dengan 8 banding 8 tambah B dan C banding C tambah 6. Sekarang kita bahas satu persatu, ya. Yang pertama kita buat perbandingan 8 banding 8 tambah B sama dengan 2 banding 3, ya. Kita kali silang hingga diperoleh 2 kali 8 tambah B sama dengan 8 kali 3. Kita kalikan ke dalam, 2 kali 8 itu 16, ya. 2 kali B 2B, 8 kali 3 24. Kemudian 2B itu sama dengan 24 dikurang 16, ya. Kita pindah posisinya ke sebelah kanan. Maka 2B sama dengan 8, B-nya sama dengan 8 dibagi 2, B-nya sama dengan 4. Nah, sekarang kita lihat yang kedua, yaitu perbandingan C banding C tambah 6 sama dengan 2 banding 3. Ya, sama seperti tadi, kita kali silang, ya, sehingga diperoleh 3 kali C sama dengan 2 kali C tambah 6. Ya, 3C sama dengan 2 kali C ditambah 2 kali 6, yaitu 12. Kemudian kita pindah posisinya ke sebelah kiri, hingga 3C dikurang 2C sama dengan 12. C sama dengan 12, ya. Jadi panjang AD sama dengan 4 cm dan panjang CE 12 cm.
Contoh soal yang kedua, tentukan panjang PQ dan panjang QU ya. Dari segitiga PQR ya. Sini kita lihat panjang SR sama dengan 4 cm, panjang SP 12 cm, panjang TS-nya 6 ya. Kalau kita perhatikan pada segitiga PQR terdapat beberapa bangun ya, diantaranya segitiga RST dan segitiga QTU serta jajar genjang STUP ya. Ada terdapat beberapa bangun. Nah, langkah pertama untuk penyelesaian kita pisahkan satu persatu ya. Misalnya kita ambil yang pertama adalah segitiga PQR dan segitiga TRS ya. Dimana di sini kita lihat pada segitiga RTS ST sejajar dengan PQ ya. Lihat ini ada tanda sejajarnya ya. Maka sesuai dengan rumus ya. Kita lihat, nah ini segitiga PQR dan segitiga TRS. Kita memperhatikan yang ada ya, dibatasi dengan garis TS ya. Nah, kemudian kita buat garis seperti contoh sebelumnya ya. Nah, di sini terlihat TS sejajar dengan PQ. Maka TS TS berbanding dengan PQ ya. Sisi pendek banding sisi panjang. Sama dengan ya RS banding QS. Ya. RS banding RP ya. Ini kita lihat RS ini banding RP ya. Nah, sama dengan TS-nya 6 cm, PQ-nya yang dicari, panjang RS-nya 4 cm, kemudian RP diperoleh dari 4 tambah 12 ya, 16 panjang keseluruhan ya. Kemudian 6 PQ sama dengan 4 dan 16 kita sederhanakan 1 banding 4. Kemudian kita kali silang sehingga diperoleh PQ sama dengan 4 kali 6 sama dengan 24 ya. Kemudian tadi panjang PQ sama dengan 24. Sekarang kita lihat yang kedua ya. Kita perhatikan segitiga PQR dan segitiga TQU ya. Segitiga PQR dan segitiga TQU. Ini ya PQR dan segitiga TQU ya. Dimana di sini TU sejajar dengan RP ya. Ini ada tanda garis sejajar. Maka kita gunakan ya garis bantu untuk menentukannya. QU banding QP ya. QU banding QP atau PQ sama dengan TU banding RP ya. TU banding RP ya. Panjang QU yang ditanya, kemudian PQ-nya adalah 24 ya, sebelumnya sudah kita cari. Kemudian TU-nya adalah 12. Yaitu kenapa 12? Karena TU sama dengan SP. Ingat sifat pada jajar genjang ya, sisi yang saling sejajar sama panjang ya. Maka RP sama dengan 16, 4 tambah 12. Nah, kemudian ya QU sama dengan 24, 12 dan 16 kita sederhanakan. Kemudian kita kali silang ya. Q 4 kali QU sama dengan 24 dikali 3, Q
QU sama dengan 24 kali 3 dibagi 4. Ya, ini 24 dengan 4 kita coret. 24 dibagi 4 itu adalah 6. 6 kali 3 sama dengan 18. Jadi panjang QU sama dengan 18. Soal yang ketiga, ya, diketahui AB sama dengan BC, CD sama dengan 10 cm ya. Panjang AB sama dengan panjang BC sama dengan panjang CD. Hitunglah atau tentukan panjang BF ya. Untuk mempermudah penyelesaian, kita buat garis bantu atau kita perpanjang sisi AB ya sepanjang 10 cm. Kemudian sisi BC ya. Sisi ED kita perpanjang sepanjang BC ya. Ini kita lihat. Sisi AB kita perpanjang sepanjang BG ya. Kemudian sisi ED juga kita perpanjang sepanjang DG ya. Karena BC dan DG sejajar, maka panjang BC sama dengan DG dan BG berhadapan dengan sisi CD, maka panjang BG sama dengan panjang CD, yaitu 10 cm. Dan panjang DG sama dengan panjang CB, yaitu 10 cm juga. Ya. Maka untuk penyelesaian soal, ya, kita buat suatu segitiga ya. Nah, di sini sudah terlihat terbentuk sebuah segitiga. Segitiga apa? Yaitu segitiga AEG dan segitiga AFB ya. Ini kita lihat garisnya ya. Perhatikan garis yang berwarna kuning ya. Di sini terlihat dua buah segitiga AEG dan segitiga AFB. Ya. Memperhatikan segitiga AEG dan segitiga ABF atau AFB ya. Kemudian kita cari seperti soal sebelumnya atau kita buat garis bantu boleh ya. Di sini kita tentukan atau kita buat perbandingan sisi yang pendek banding sisi yang panjang, yaitu sisi BF ya banding sisi EG. Ya, sama dengan sisi AB banding sisi AG ya. AB yang pendek banding sisi yang panjang ya. Maka selanjutnya kita lihat BF kemudian BG EG ya. Panjang EG itu adalah 4 tambah 10 14 cm. Kemudian panjang AB-nya 10, panjang AG-nya 10 tambah 10, 20 ya. AB tambah BG, kemudian BF banding 14 sama dengan kita sederhanakan 1 banding 2. Kemudian kita kali silang. 2 kali BF sama dengan 14 kali 1, BF-nya 14 bagi 2 sama dengan 7 cm. Kita lihat soal yang keempat ya. Seorang anak mengamati tinggi pohon melalui cermin C yang diletakkan di atas permukaan lapangan. Hitunglah tinggi pohon tersebut. Ya, ini seorang anak kemudian mengamati sebuah pohon melalui cermin. Ya, nah, ini cermin C. Kemudian kita buat titik puncak pohon dengan titik A. Ya, dasar pohon dengan titik B. Kemudian pertemuan ya. Cermin dengan titik C antara tinggi pohon dan tinggi anak dengan titik C. Kemudian anak berpijak dengan titik C dan tinggi anak dengan titik R ya. Kemudian di sini jarak dari pohon ya, akar pohon ke titik C itu 6 meter. Kemudian dari titik C ke anak itu 2 meter, kemudian tinggi anak 1,6 meter. Yang jadi pertanyaan, berapakah tinggi pohon?
Untuk mempermudah, kita gambar dalam bentuk segitiga sebangun. Ya, ini. Kita lihat bentuk segitiganya ya. Terbentuk dua buah segitiga, yaitu segitiga ABC dan segitiga RTC. Ya. Karena dia sebangun, maka kita bandingkan sisi TR banding sisi AB ya. Yang pendek banding yang panjang. Kemudian sisi TC banding BC ya, juga sama, sisi pendek banding sisi panjang. TR-nya panjangnya 1,6 meter. Ya, AB yang ditanya atau yang belum diketahui. Kemudian panjang TC-nya 2 meter, panjang BC-nya 6. Ya, kita sederhanakan 1:3. Kemudian kita kali silang ya. AB kali 1 AB, kemudian 3 dikali 1,6 sama dengan 4,8. Jadi tinggi pohon adalah 4,6 meter. Demikian materi kita pada kali ini. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih.